The Security Council is called to order. Rusia ambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan PBB. Ukraina meradat. Rusia mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sabtu 1 April di saat Presiden Vladimir Putin dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina. Kepemimpinan Rusia di Dewan Keamanan PBB menyebabkan kemarahan Ukraina, dengan Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai langkah yang absurd dan merusak. Terakhir kali Rusia memegang kepresidenan bergilir dari badan yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan memerangi tindakan agresi internasional adalah pada Februari 2022 ketika pasukan Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Presiden bergilir menurut Abjad setiap bulan di antara 15 anggota. Meskipun sebagian besar bersikap prosedural, Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk menjalankan semua haknya dalam peran tersebut. Amerika Serikat pada Kamis 29 Maret mendesak Rusia untuk berperilaku secara profesional ketika mengambil peran tersebut dengan mengatakan tidak ada cara untuk memblokir Moskow dari pos tersebut. Pada Maret, Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah badan peradilan internasional yang tidak terkait dengan PBB, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan komisionernya untuk hak-hak anak, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan sebagai tamparan di muka komunitas internasional. Zelensky mengatakan sudah waktunya untuk perombakan umum lembaga global termasuk Dewan Keamanan. Reformasi jelas diperlukan untuk mencegah negara teroris dan negara lain manapun yang ingin menjadi teroris. Merusak perdamaian, katanya, sekitar 400 hari setelah perang yang telah menewaskan ribuan orang, menghancurkan kota-kota Ukraina, dan membuat jutaan warga sipil melarikan diri. Rusia terus mengambil alih sebagian negara itu, melanjutkan serangannya di timur. Sebelumnya, penasihat Zelensky Andriy Yermak juga mengecap Iran yang dituduh Kiev dan sekutunya memasok senjata ke Rusia. Teheran membantah memberikan senjata ke Rusia. Sangat jelas bahwa pada hari libur satu negara teror Iran, negara teror lainnya, Rusia mulai memimpin Dewan Keamanan PBB. Tulis Yermak di Twitter berujuk pada hari libur Hari Republik Islam Iran. Rusia mengambil alih kepresidenan Dewan Keamanan PBB dan menyebabkan kemarahan Ukraina. Pada Sabtu 1 April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai langkah yang absurd dan merusak. Rusia terakhir kali memegang kepresidenan bergilir dan Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian pada Februari 2022 saat pasukan Rusia melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina. Sayangnya kami memiliki beberapa berita yang jelas tidak masuk akal dan merusak, kata Zelensky dalam video hariannya seperti dilansir dari Reuters pada Minggu 2 April. Zelensky menambahkan bahwa penembakan Rusia terbaru telah menewaskan seorang bocah laki-laki berusia 5 bulan pada Jumat 31 Maret. Dan pada saat yang sama, Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB. Sulit membayangkan apapun yang lebih membuktikan kebangkrutan total lembaga semacam itu. Lanjutnya, presidensi bergilir terjadi setiap bulan di antara 15 negara anggota. Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk menjalankan semua haknya dalam peran tersebut. AS mendesak Rusia untuk melakukan secara profesional saat mengambil peran itu dengan mengatakan tidak ada cara untuk memblokir Moskow dari peran tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah badan peradilan internasional yang tidak terkait dengan PBB, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan komisionernya untuk hak-hak anak dan menudingnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB sebagai tamparan di muka komunitas internasional. Zelensky mengatakan sudah waktunya untuk perombakan umum lembaga global termasuk Dewan Keamanan PBB. Reformasi jelas diperlukan untuk mencegah negara teroris dan negara lain manapun yang ingin menjadi teroris merusak perdamaian, katanya. 2 bulan terakhir telah terjadi perubahan dramatis dalam arsitektur keamanan Timur Tengah. Gempa bumi yang menghancurkan pada Februari memicu curahan dukungan diplomatik dan kemanusiaan untuk Suriah yang dilanda perang.
Muncul pula harapan bahwa perang kotor 12 tahun yang dipimpin Amerika Serikat melawan Suriah itu akhirnya mungkin mencapai akhirnya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Suriah, Iran, dan Turki sedang bersiap mengadakan pembicaraan 4 pihak di Moskow pekan ini. Negosiasi yang diperkirakan berlangsung selama 2 hari akan menjadi pembicaraan langsung pertama antara pejabat Suriah dan Turki sejak Desember, ketika Moskow menjadi tuan rumah Menteri Pertahanan dan Intelijen kedua negara. Ini jadi yang pertama dari jenisnya dalam lebih dari 1 dekade untuk mengeksplorasi kemungkinan normalisasi ikatan. Media Suriah melaporkan pada Minggu 2 April bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Ayman Sausan akan memimpin delegasi Suriah. Sausan mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran akan mengadakan konsultasi bilateral pada Senin, dan pertemuan 4 pihak dengan Turki akan berlangsung pada Selasa. Fokus Damaskus katanya akan menegosiasikan penarikan pasukan Turki dari wilayah Suriah, upaya bersama untuk memerangi terorisme dan non-campur tangan dalam urusan internal Suriah. Pejabat di Ankara mengkonfirmasi pekan lalu bahwa Turki akan mengambil bagian dalam negosiasi dengan seorang pejabat senior. Anonim mengatakan pembicaraan itu akan merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat menteri yang dimulai selama proses normalisasi. Tidak ada keputusan signifikan yang diharapkan menurut pejabat tersebut, mengingat tidak akan ada partisipasi tingkat menteri dalam negosiasi khusus ini. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian mengkonfirmasi partisipasi Iran dalam pembicaraan selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu. Dia mengatakan pemulihan pendangan Turki dan Suriah akan menjadi fokus mereka. Teheran dan Moskow juga akan berupaya mendekatkan pandangan ini, dan jika berapa kerangka ditentukan pada negosiasi ini, pertemuan berikutnya dapat diadakan di tingkat Menteri Luar Negeri Papan Amir Abdullahian. Iran bergabung dengan proses normalisasi diplomatik yang dipimpin Rusia pada Januari dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan sangat logis bagi Teheran untuk ambil bagian karena Moskow, Teheran, dan Ankara semuanya adalah anggota proses Astana untuk perdamaian Suriah. Penataan wilayah Rusia yang menikmati hubungan persahabatan dengan Suriah dan Turki telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membawa Damaskus dan Ankara lebih dekat ke normalisasi setelah lebih dari 1 dekade saling bermusuhan. Diplomat tersebut menyatakan keyakinannya bahwa pasukan Turki di Suriah kunci pertikaian antara Damaskus dan Ankara dapat diselesaikan karena pihak Turki telah menegaskan kembali pada tingkat tertinggi komitmennya terhadap kedaulatan, persatuan dan integritas wilayah Republik Arab Saudi. Posisi ini tercatat dalam sejumlah dokumen Rusia-Turki dan pernyataan bersama Troika Astana Papar Bogdanov. Komitmen Rusia untuk memulihkan hubungan Suriah-Turki dijabarkan dalam konsep kebijakan luar negeri baru pekan lalu. Dokumen tersebut yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Vladimir Putin pada Jumat secara resmi menguraikan komitmen Moskow mendamaikan perbedaan hubungan antara Suriah dan tetangganya, dan dalam membantu menyelesaikan dan mengatasi konsekuensi dari konflik bersenjata di Timur Tengah pada umumnya. Rusia menurut kebijakan baru itu akan fokus ke depan pada mengembangkan kerjasama skala penuh dengan Republik Islam Iran, memberikan dukungan komprehensif untuk Republik Arab Suriah, dan memperdalam kemitraan multifaset yang saling menguntungkan dengan Turki, Arab Saudi, Mesir, dan anggota organisasi kerjasama Islam lainnya. Pemulihan hubungan Suriah-Turki adalah kunci persamaan ini ketika perang kotor yang dipimpin Shia di Suriah dimulai pada awal 2010-an. Turki dan negara-negara lain termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Israel bergabung dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Rusia Bashar Assad, memfasilitasi aliran militan ke negara itu, dan ekspor minyak artefak kuno dan kekayaan lainnya darinya. Intervensi Rusia dalam konflik pada tahun 2015 membantu memperlambat aliran ini. Turki kemudian mengalihkan persneling untuk mendukung pemberontak di Provinsi Idlib dan melakukan beberapa operasi militer di Suriah melawan Daesh. Dan militan Kurdi Suriah yang didukung AS diduga terkait Partai Pekerja Kurdistan yang Ankara tetapkan sebagai kelompok teroris. Turki dan sekutunya saat ini menguasai sekitar 10% wilayah Suriah, dan Damaskus telah berulang kali menuntut penarikan mereka. Permintaan semacam itu yang juga diterapkan otoritas Suriah kepada pasukan AS dan Israel.